Boleh saya tanggapi? Silakan. Jadi menurut fakta di dalam persidangan MK dan kemudian dicantumkan dalam putusan bahwa prosedurnya bermasalah, terutama upaya menampung aspirasi publik. Betul. Ada Di dalam itu. 5 tahapan pembentukan undang-undang, ya, Betul. perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengundangan, 4 awal 1, 2, 3, 4 ini menurut MK bermasalah. Jadi itu makanya saya pikir pandangan Bang Teddy agak kontradiktif dengan pernyataannya sendiri. Satu, dianggap bahwa ini kompleksitas, kok dibahas, Iya. kok dibuat. Padahal Undang-Undang 12 mengatakan tidak boleh omnibus law itu multi cluster, terlalu banyak tema. Ini membuat 78 tema cepat-cepat. Membuat undang-undang target legislasi nasional saja 10 tiap tahunnya tidak tercapai. Satu persatu. Ini menggabungkan 78. Jadi itu sebabnya menurut saya mematuhi putusan MK perlu dalam membaca putusan MK. Kalau mau memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini, satu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, prinsipnya berbagai hak konstitusional. Kedua harus sesuai dengan Undang-Undang 12, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di titik akhir, tapi kemudian dimulai dari awal. Nah ini kerepotannya. Bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari titik awal selama 2 tahun. Kalau mau serius, betul-betul tadi cita-citanya kata Bang Teddy, ini untuk kemaslahatan dan segala macam, ya kerjakan dengan baik-baik. Saya Singkat, tambahin singkat, sedikit. singkat. Singkat aja ya. Dari awal kita ingatkan sebagai contoh tentang upah minimum yang sekarang banyak aksi melebar. Jangan dirubah, karena itu jalan tengah yang diberikan oleh zaman Ibu Megawati dan Pak Jakob Menaker, bahwa upah minimum itu melihat kebutuhan hidup layak, dan bahkan di Presiden Jokowi menyempurnakan PP nomor 78 tahun 2015. Kalau dirubah ada istilah batas bawah, batas atas, dan tidak melibatkan gubernur dalam proses di mana Dewan Pengupahan itu terlibat, seperti sekarang ini gubernur tersandra, gubernur nggak punya pilihan apa-apa. Akibat apa? Omnibus Law. Bayangkan naik 37.000 bagi 30 cuma 1.250 rupiah. Itu kan sangat menyakitkan buat buruh. Harga di bawah harga toilet. Dan bahkan Menteri Bappenas bilang kalau naik ke 5% akan terjadi daya beli itu meningkat 180 triliun. Kok menghambat sendiri undang-undang yang tujuannya mengundang investasi tapi meredam daripada konsumsi. Itulah ketika partisipasi publik diabaikan. MK membenarkan MK juga itu. menyebut itu. Nah, kira-kira demikian. Bang Deddy, partisipasi publik diabaikan. Bang Deddy, tanggapannya? Ya, saya kira saya ingin katakan bahwa memang undang-undang itu dibuat dalam waktu yang menurut saya cukup akseleratif ya. Karena apa? Diperlukan waktu yang cepat untuk menangkap peluang yang ada. Karena memang kenapa? Karena ini kan sebuah cita-cita, sebuah mimpi dan sebuah pemerintahan ya. Ya, itu kenapa dilakukan. Tetapi sekarang sudah diluruskan oleh MK, mari kita turutin itu aja kalau menurut saya, tidak ada masalah di situ. Tapi bukan berarti kalau menurut saya undang-undang harus membuat undang-undang baru. Tetapi tadi formalitas pembuatannya itu harus dipatuhi. Masalahnya itu sebenarnya saja. begini Bang Deddy, jangan sampai ini multitafsir di masyarakat, kemudian masyarakat juga tidak memahami apa yang dipahami oleh Presiden. Salah satunya ini suara masyarakat dari Mas Jajang nih, dia menyampaikan jika Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya menguntungkan pengusaha, korporasi, dan merugikan buruh, kenapa pemerintah dalam hal ini, Presiden misalnya, ngotot memberlakukan UU ini, sebenarnya pemerintah ada di pihak mana? Jawabannya Bang Deddy. Kalau menurut saya, tadi saya sudah jelaskan di awal, tidak mungkin undang-undang ini dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha. Pengusaha ada, itu kan untuk apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, jadi jangan dikotomi seperti itu. Mencari jalan tengah itu memang tidak mudah. Oleh karena itu tadi dari awal saya katakan sebenarnya klaster ketenaga kerjaan tidak pantas masuk di sini. Ini ibarat rem dan gas gitu loh. Nah, kalaupun tidak itu ya berikanlah pasal penyeimbang ya yang tidak bertentangan dengan kepentingan buruh atau yang diatur. Ini yang sebenarnya menurut saya yang harus jadi pertimbangan kita. Kalau soal komitmen pemerintah, buat apa dibikin undang-undang ini kalau bukan untuk rakyat? Ya, kan itu. Tapi memang ada kekurangan tadi kan di soal formil proseduralnya. Ya.
Itu yang harus kita Tapi perhatikan. pernyataan presiden dianggap tidak sesuai. Bukan saya, ya itu yang nilai terserah lah. Mau nilai pakar tata negara, kelompok kepentingan, silakan. Saya mau ngasih hasil penelitian ya, terutama di Kanada dan Amerika dan beberapa negara Asia soal omnibus law multi cluster. Menurut beberapa penelitian saya sampaikan di keterangan ahli saya di Mahkamah Konstitusi, kalau sudah ada omnibus law multi cluster, pasti banyak kepentingan di dalam hal itu. Sebab kenapa? Saya yakin, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, pasti ini Irma, Bang Sitorus, Pak Presiden, anggota DPR, belum ada yang tuntas membaca undang-undang ini. 1000 pasal. Siapa yang tuntas? Oleh karena itu pasti ada kepentingan yang menyusup di dalam. Mas Ferry sudah tuntas. Nggak ada yang tuntas. Orang cepat dibuat dan selesai, tidak yang Belum tuntas. Nah, oleh karena itu, menurut Undang-Undang 12, model begini dilarang. Jadi tidak hanya soal buruh dan soal investasi yang kemudian dipisahkan. Semua hal yang tidak sejiwa dalam undang-undang itu tidak bisa digabung. Panjang ini urusannya Mas Ferry. Ya, kalau yang sejiwa, ya misalnya undang-undang pemilu, 3 digabung. Pileg, pilpres, penyelenggara pemilu, omnibus. itu boleh. Ya. Dari zaman 1800 sudah ada nih omnibus law. Yang dilarang itu multi cluster. Makanya orang Belanda menggabungkan KUHP itu karena klasternya sama. Kita setelah lepas dari berbagai kemelut ya dalam berbagai isu, ternyata menggabungkan itu. Wajar saja kacau. Orang yang membuat, yang membaca, tidak ada yang baca betul-betul karena membingungkan. Oke, saya menyarankan apa yang disampaikan Bang Deddy dan Bang Ferry, keluarkan klaster ketenaga kerjaan, keluarkan klaster yang terkait dengan masyarakat adat, tanah untuk petani, ketenaga listrikan, dan hal-hal untuk perlindungan untuk yang sifatnya orang-orang kecil. Keluarkan, bicara saja investasi, yang klasternya klaster investasi. Bapak-bapak kita berbicara dukung konkret saja. semua. Kalau Tapi tidak semudah Gitu. itu kan. Dan itu bukan wilayah yang urusannya, dipersoalkan betul. dalam undang-undang ini kan. Nah, Kalau kita mau Omnibus jujur, Law terlalu banyak klaster Bang. Saya sepakat, Klaster itu saya sepakat. dipaksa, apalagi tadi Mbak Irma betul sangat. Ya. Investasi dengan tenaga kerja di Bang seluruh Said, dunia. yang menimbulkan nggak persoalan ada. baru adalah klaster ketenaga kerjaan. Kalau yang lain-lain sudah inherent di Tapi kalau dalamnya. masalah tanah Gitu loh. dan masyarakat adat masih ada koreksi juga Bang. Ya, di beberapa oke lah. pasal. Tetapi yang- tetap ada. Makanya Tetap tadi ada. saya katakan kalau yang lain lebih mudah karena menyeimbangkan. Yes. Ya. Tetapi kalau klaster tenaga kerjaan, opini saya pribadi Keluarin. lebih baik tidak ada di Keluarin, sana. iya. Gitu, karena itu sangat sulit dilakukan sebenarnya. Dan saya kira jangan sampai karena ini kan kenapa mungkin salah satu ya, ini tafsir saya, kenapa inkonstitusional bersyarat. Karena seringkali kan satu undang-undang atau regulasi yang dipermasalahkan itu tidak segera dibuat yang barunya, gitu loh. Sehingga diberikanlah ini jangka waktu pada putusan kali ini supaya dalam 2 tahun diperbaiki. Mas Tapi Ferry kan ingin terima menjawab ya. ya, Maria ya. Boleh, Bang. Mas Ferry Kita ditahan dulu Mas sebagai Ferry. orang Kita yang harus akan closing dulu berbicara Mas di Ferry. publik. Kita masih punya banyak segmen hanya di catatan demokrasi.